Jadi dari kolam air itu menentukan. Pakan sebagus apapun pakannya, kalau kolamnya itu airnya itu tidak berkualitas, itu tetap saja perkembangannya kurang. Jadi nomor satu itu kualitas air, oksigen cukup, baru didampingi dengan pakan yang berkualitas. Bibit itu memang banyak, tapi memang yang mahal itu ilmunya. Pembudidaya sidait itu kebanyakannya gagal. Mereka itu cuman beli bibit, itu mereka pada cuman melihara sendiri asal-asalan. Nah, itu yang menyebabkan kegagalan, problem, masalah kematian, masa tidak bisa menangani, tidak ada yang bisa jadi panutan buat konsultasi itu gitu. Jadi beli bibit sidat itu sebaiknya sama pembudidaya yang mau mendampingi, yang mau ngasih tahu cara budidayanya. Nah, yang pentingnya lagi mau nampung lagi hasil panennya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Rianto dari Karangsari Ampel, Kebumen Kota, Jawa Tengah. Jadi yang menentukan itu sebenarnya tempat sih ya. Kalau kolam situ sudah sesuai, berkualitas airnya, oksigennya juga sudah cukup, itu harusnya ya di bawah 5%, banyak-banyaknya 10%. Tebar pertama 1-2 hari, 3 hari itu pasti setiap hari biasanya ada yang mati ya, walaupun 2-3 ekor 4 ekor pasti biasanya ada yang mati. Nah, biasanya 1 minggu 2 minggu itu biasanya sudah aman. Kalau kolamnya memang benar-benar sesuai, itu 1 minggu itu sudah aman. Kalau kolamnya perlu disetting-setting sampai 2 minggu. Jenis sidatnya bicolor. Jadi karena permintaan dari beberapa resto dan PT itu kebanyakan 99% itu yang jenis bicolor. Buat pemuda tidak disarankan dari yang glass eel. Glass eel itu keberhasilannya itu nggak nentu karena banyak kendalanya, termasuk kayak mati listrik 2 jam bisa mati semua kalau glass eel. Terus juga keberhasilan glass eel itu nggak bisa banyak. Itu bisa 50% saja itu udah bagus itu, karena kan glass eel itu di atas 1 bulan, biasanya 2 bulan sudah mulai aman. Nah, jadi kritisnya itu di 1-2 bulan pertama. Kalau sudah 2 bulan mulai dari airflow sih sudah aman gitu. Nah, itu kita bener-bener kayak ngerawat bayi kalau dari glass eel. Nah, kalau buat para mitra yang mau membudidayakan sidat, sebaiknya disiapkan aja kolam yang bisa seadanya saja, kayak terpal, beton, fiber, atau empang juga bisa. Langsung mulai dari bibit yang ukuran sudah aman, yaitu elver ukuran rokok atau fingerling ukuran jari ke atas, itu sudah aman. Angka kematian biasanya sih kalau memang tempatnya itu airnya sudah memenuhi dan oksigennya sudah cukup, itu biasanya angka kematian di bawah 10% harusnya kalau kolamnya sudah sesuai. Jadi dari elver harusnya 1 minggu 2 minggu pertama, 1 minggu pertama itu biasanya ada kematian, tapi biasanya kalau elver sama fingerling ya lebih tahan, itu lebih kuat. Kalau glass eel itu yang masih putih bening transparan, ukurannya masih sejarum selidi, itu sekitar 3 sentian. Nah, kalau elver itu yaitu ukuran rokok sekitar 1-5 gram, 10 gram, 15 gram itu masih elver. Nah, nanti itu ukuran jari ke atas itu sudah fingerling, jari, jempol tangan, jempol kaki itu fingerling. Nah, nanti di atasnya baru konsumsi. Jadi dari glass eel, dari mulai tebar bibit itu nanti sekitar kurang lebih 2 bulan itu sudah mulai jadi elver itu. Nah, nanti di atas 5 bulanan itu sudah 4 bulan 5 bulan itu sudah mulai jadi fingerling gitu. Kalau dari budidaya sih itu sebenarnya tergantung tempat sama perawatan ya. Dari elver ukuran rokok sampai konsumsi setangan orang dewasa itu 350 gram, jadi 1 kilo isi 3, itu dari ukuran rokok sekitar kurang lebih 10 bulan. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Ada yang 8 bulan panen, ada yang sampai 1 tahun, 1,5 tahun, ada juga yang sampai 2 tahun gitu. Makanya harus dilakukan konsultasi benar-benar sama yang sudah berpengalaman gitu. Bukan pintar tapi berpengalaman gitu. Pintar itu cuma teori, tapi kalau berpengalaman kan benar-benar sudah menjalani gitu. Jadi biasanya normalnya dari ukuran rokok ya itu 10 bulan. Kalaupun lebih cepat itu berarti kualitas air dan pakannya itu lebih bagus. Kalau lebih lama berarti itu kualitas air kolam, oksigennya itu biasanya kurang, pakannya juga biasanya asal-asalan.
kunci keberhasilan budidaya sidat itu di kolam yang airnya itu saja harus punya tandon air. Jadi air dari sumur atau sumur bor atau sumur yang besar itu ataupun dari pam itu, jadi ada satu kolam buat nandon air. Nah, jadi setiap mau ganti air, misalkan kolam yang sudah ada ikannya itu sudah waktunya diganti, itu ngambilnya bukan dari sumur tapi dari kolam penampungan tandon air itu. Jadi air yang sudah diendapkan. Ya kalau misalkan kolam baru biasanya diendapkan dulu 3 hari atau 1 minggu. Nah, itu nanti bisa digunakan. Kecuali kalau air dari irigasi seperti saya, air dari irigasi dari danau. Nah, itu bisa langsung air baru karena sudah dari alam langsung, bukan dari sumur. Kalau penyakit itu sebenarnya lebih ke jamur ya, gitu. Kalau jamur penanganannya kan sangat mudah. Itu alami saja pakai daun ketapang kering. Itu ada misalkan 20 lembar diikat pakai tali, digantung, dimasukin ke kolamnya saja. Itu bisa buat netralisir jamur gitu. Itu yang alami karena resto Jepang dan PT yang buat ekspor juga kan kayak Jepang kualitasnya itu kan lumayan ketat juga. Itu daun ketapang. Tapi kalau mau buat pakai kayak merek-merek botolan yang dijual online juga itu bisa. Kalau pakan untuk yang sudah berjalan sih pakainya pasta khusus sidat. Itu bisa racikan sendiri, bisa juga pabrikan. Juga banyak sih pemilihan merek-merek pabrik yang pengolahan pabrik pakan ikan sidat. Nah, kalau untuk sidat yang baru datang kayak glass eel biasanya cacing sutra dulu. Kalau elver ya bisa cacing yang besar-besar dulu. Memang bagusnya pertamanya sih cacing. Tapi kalau memang sidatnya sudah lebih cepat, jadi kolamnya itu sudah sesuai, air kualitasnya airnya bagus, itu bisa langsung karantina 1-2 hari nggak dikasih makan, langsung bisa dikasih pasta. 1 hari biasanya kalau sidat ada yang sampai 3 kali, pagi, siang, sore dikasih makan mau. Ada juga kalau kapasitasnya banyak satu kolam bisa 2-3 kali. Tapi kalau kualitas airnya itu sama sirkulasinya itu kurang bagus, biasanya cuma 1 kali makan dia, sore, pagi atau malam kayak gitu. Tapi biasanya 2 kali lah minimal gitu. Kalau 1 kali berarti kualitas airnya itu benar-benar kurang bagus. Kalau untuk bibit saya sih di atas 1 kintal ya, karena kolam saya juga ada 13, jadi 6 kolam beton, 7 kolam terpal, itu kintalan sih. Cuman kalau dari yang saya besarkan sendiri itu paling 30-40%-nya. Nah, kalau yang lainnya itu bibitnya buat masukin ke beberapa mitra saya. Dari beberapa mitra saya Jawa Barat, Jawa Timur yang sudah berjalan berkali-kali sudah saya panen. Jadi dari kolam itu besar kecilnya tidak menentukan dari kapasitasnya. Ada yang bilang 3x3 itu 1000 ekor. Tapi ternyata juga saya sendiri dan mitra saya sendiri juga sudah berkali-kali panen. Dari kolam 1x3 saja tingginya itu 1 meter, kolam beton dengan jumper 2, pompa air 2, itu sirkulasinya itu sangat deras dan oksigennya sangat cukup, airnya sangat berkualitas. Itu bisa ditebar bibit 1000 ekor sampai panen di 1x3. Tapi dengan catatan airnya harus berkualitas dan juga oksigennya harus benar-benar cukup. Kolamnya itu tersaring terus, jadi tidak pernah amoniak gitu, dan filternya juga selalu kita bersihkan gitu. Jadi kalau pandangan orang itu memang berbeda-beda, jadi secara teori sama prakteknya itu beda jauh. Jadi kolam besar misalkan 3x4 tidak pakai filter dengan kolam 1x3 dengan filter, itu lebih bagusan yang 1x3 tapi pakai filter full. Jadi airnya itu bersirkulasi terus, disaring terus. Nah, itu malah pertumbuhannya lebih bagus dibandingkan kolam besar tapi tidak pakai filter, airnya kurang berkualitas, itu malah justru yang kurang bagus gitu. Tapi kalau misalkan kolamnya mau besar sekalian kayak tambak, nah itu cuman pakai penggerak saja seperti kincir atau aerator itu bisa gitu. Tapi sebenarnya untuk adaptasi pertama kalau mau yang budidaya sidat pembesaran di kolam ya nggak terlalu besar biar gampang kontrolnya. Yang penting kualitas air dan oksigennya cukup.
Kalau di mitra, karena mitra saya banyak ya, ada ratusan, jadi dari mitra saya itu ada yang di kolam bak, terpal, beton, fiber, plastik, di empang, di keramba, terus di pinggiran sungai juga ada. Jadi budidaya sidar itu di semua lokasi itu bisa, mau di dalam gudang yang gelap itu bisa, mau di pinggir pantai, di danau, di empang itu bisa, kolam, semua kolam bisa. Jadi memang sidar ini kalau sudah adaptasi, mau ditaruh di kolam apapun itu bisa hidup. Yang penting sudah adaptasi, paling ya ada kematian itu di pertamanya saja. Nah, sebenarnya kalau budidaya sidar ini kapasitasnya minimal harus ribuan ekor, harus biar berjalan sih. Kalau cuman dari dulu sebenarnya yang mencoba budidaya sidar itu ribuan orang. Tapi mereka itu yaitu karena tidak dilakukannya konsultasi, nggak ada yang mendampingi, banyak terjadi kegagalan karena meliharanya juga cuma sedikit. Jadi kalau cuma melihara 50 ekor 100 ekor itu dijamin tidak akan bisa berhasil berkelanjutan. Ya misalkan begini, jadi budidaya sidar cuma nyoba 100 atau 150 ekor dari yang ukuran rokok, ditungguin sampai 10 bulan atau 1 tahun baru panen. Dan nanti baru beli bibit lagi, nunggu 10 bulan sampai 1 tahun lagi, kan nggak ketemu gitu. Jadi yang banyak di awali sama pembudidaya sidar itu yang kebanyakan tidak berjalan itu. Tapi kalau yang biasanya itu budidaya sidar yang sudah pada berjalan itu paling nggak harus 2 bulan sekali ada yang dipanen. Jadi dari per 1000 ekor kalau average-nya sekitar 3 juta. Itu nanti jadi ada tahapan bulan ini misalnya berbibit, nanti 10 bulan sudah ada yang dipanen. Itu dari misalkan 50 kilo dari bisa 100 ekor atau 80 ekor. Nah, nanti 2 bulan lagi udah ada yang mulai dipanen lagi. Jadi walaupun tebar bibitnya itu ukurannya sama, besarnya itu nggak mungkin sama gitu. Jadi memang harus benar-benar sidar ini paling enggak itu ya kapasitasnya memang harus banyak. Kalau sedikit memang buat perputarannya itu enggak masuk lah, istilahnya begitu. Jadi kalau dari biasanya yang sudah berjalan dari beberapa mitra saya ya, dari per 1000 ekor itu sekitar 3 juta bibitnya yang elver ukuran rokok. Nah nanti itu sekitar 10 bulan, bisa lebih cepat bisa lebih lama, ada yang 8 bulan juga panen kayak gitu. Nah dari per 1000 ekor nanti itu pakannya habisnya sekitar 8 juta 9 juta, banyaknya itu 10 juta. Tapi pakan kan itu bisa bertahap, jadi karena makannya itu sangat sedikit sekali, cuman 3%-nya saja dari bobot keseluruhan. Jadi kalau 10 kilo pakannya gitu cuman 3 on, cuman 300 gram. Jadi beli pakan juga nggak harus langsung banyak, bisa 10 kilo dulu atau 5 kilo dulu, nanti tinggal menyesuaikan. Kalau semakin besar nanti berarti semakin banyak. Nah nanti itu dari per 1000 ekor itu biasanya itu 1000 ekor dibagi 3, 333 kilo. Nah 333 kilo dari harga sidar itu kualitas yang isi 3 biasanya itu standarnya 150.000. Nah 1000 ekor dibagi 3, panennya 1 kilo isi 3, 333 kilo dikali 150.000, jadi ketemunya sekitar 50 jutaan, 49.950.000, 50 jutaan biasanya gitu. Jadi bibit sekitar 3 jutaan, pakan sekitar 9 jutaan, ya sebanyak-banyaknya 10 juta, jadi 13 juta pakan sama bibit. Nah hasil panennya itu kan 50 juta, jadi masih sisa sekitar 31 jutaan lebih. Jadi itu harus benar-benar memang ya bolehlah mencoba itu 100 atau 150 ekor, tapi setelah adaptasi harus segera nambah bibit, jangan ditungguin sampai panen. Paling enggak itu untuk biar bisa berjalan itu benar-benar harus 1000 ekor. 1000 ekor itu nanti di 10 bulan pertama sudah ada yang bisa dipanen berapa ekor, misalkan 100 ekor. Nah nanti 2 bulan apa sebulan berikutnya itu bisa dipanen lagi, bisa 50 atau 80 ekor. Nanti dipanen kedua apa ketiga kalau bisa sudah menambah kolam lagi buat tebar bibit yang baru lagi. Jadi ini yang sudah berjalan, sudah istilahnya sudah setiap 2 bulan sekali sudah ada yang dipanen. Nah harusnya sudah bisa menambah kapasitas lagi. Nah itu nanti baru bisa berjalan gitu.
Jadi dulu awalnya itu saya perantauan di daerah Jakarta, Bekasi, bekerja di bengkel mobil. Cuman karena keinginan saya itu bisa berusaha di kampung Kebumen, Jawa Tengah, saya cari bidang usaha yang bisa menambah perekonomian bisa di kampung. Nah, terus saya juga lihat di beberapa media, jadi budidaya ikan sidat ini selain gizi ikan sidatnya ini tinggi, pemasarannya itu mudah, dan perawatan cara budidayanya juga cukup mudah. Nah, yang terpentingnya lagi ini, jadi kebutuhan ikan sidat konsumsi ini sangat tinggi. Jadi dari dulu itu kebutuhan ikan sidat belum pernah tercukupi. Jadi ada berapapun sidat yang siap dikonsumsi, siap dipanen, itu pasti terserap gitu. Nah, makanya itu saya memutuskan pulang kampung buat budidaya ikan sidat. Alhamdulillah sampai sekarang itu saya itu membudidayakan, membesarkan juga, dan saya juga punya beberapa mitra. Jadi kalau saya itu budidaya sidat sendiri, untuk memenuhi kebutuhan pasar seperti resto sama beberapa PT itu tidak bisa mencukupi. Makanya saya membuka mitra. Jadi mitra saya itu beli bibit sama saya, itu nanti saya dampingi, saya ajarin cara budidayanya sampai benar-benar bisa sampai panen. Nah, hasil panennya nanti juga saya tampung kembali. Kalau banyakkan mitra saya justru malah luar provinsi, dari Jawa Barat sama Jawa Timur itu ada ratusan. Kalau selama ini sih dari 5 tahun terakhir itu saya sudah ada beberapa restoran di Jakarta, Jabodetabek, Jawa Timur sama Bali. Jadi ada beberapa restoran yang Korea, Jepang di Jakarta, Jawa Barat, Jawa Timur sampai Bali itu permintaannya sangat banyak sekali. Jadi dari satu restoran saja saya itu harus ngirim 60 kilo sidat konsumsi per 3 hari. Jadi 3 hari sekali saya itu harus ngirim 60 kilo. Nah, saya itu dari hasil panen saya aja kekurangan, terus mitra saya sudah ratusan itu juga masih kekurangan gitu loh. Nah, kalau dari PT itu biasanya kirimnya langsung banyak. Kalau saya panennya banyak, langsung dikirim ke PT. Beberapa PT, ada PT di daerah Jawa Barat, di daerah Jawa Timur sama Bali juga ada PT yang siap menerima hasil panennya. Kalau panennya kintalan atau tontonan, langsung saya setorin ke PT. Bisa Jawa Barat ada, Jawa Timur ada. PT yang siap menerima hasil panennya gitu. Saya sampai sekarang 5 tahun ini masih sangat kekurangan sidat yang siap dipanen, sidat konsumsinya ini. Jadi ada berapapun, dimanapun saya itu siap nampung hasil panennya. Kalau harga biasanya sih tetap harga serendah-rendahnya tetap di atas 100.000. Itu tergantung nanti isinya juga gitu. Jadi yang bagus memang isi 3. Rata-rata sih kalau yang standar ya 130.000, kalau yang bagus berarti 150.000 per kilo. Kalau campur borongan biasanya itu ada yang belum masuk konsumsi, ada yang sudah masuk konsumsi, yaitu 100, 110, bisa 120.000. Tapi normalnya sih 140, 150.000 kalau hasilnya itu ukurannya masuk. Memang tergantung ukuran sih. Tapi serendah-rendahnya tetap di atas 100.000 hasil panennya. Sebenarnya yaitu karena kurang persiapan, karena tidak dikonsumsi. Kalau mitra saya yang mau diarahkan itu pasti langsung bisa berjalan, cepat adaptasinya. Sidatnya juga langsung berkembang. Tapi kalau pembeli atau yang mau jadi mitra, mereka itu asal-asalan, kayak kolamnya asal-asalan, terus juga suruh bikin kolam penampungan airnya itu nggak dilakukan, terus oksigennya itu kurang. Yang penting itu air itu harus sudah diendapkan, berkualitas, terus oksigennya itu cukup. Itu pasti angka kematian itu rendah, pertumbuhannya juga cepat. Tapi kalau kolamnya itu sudah tidak pakai sirkulasi, tidak pakai filter, cuman kadang malah cuman pakai enceng gondok doang, yaitu otomatis adaptasinya lebih lama, angka kematiannya juga lebih banyak gitu. Sebenarnya kalau budidaya sidat sih dari mitra sebaiknya ngambil bibit yang sudah ukuran aman, yaitu ukuran rokok itu atau ukuran jari. Kalau ukuran jempol kan, ukuran jari ke atas itu lebih cepat juga panennya, juga yang jelas
angka kematiannya itu rendah gitu. Tapi tetap saya sarankan yaitu di bibit elver atau fingerling. Nah, sebelum tebar bibit, sebelum pembelian bibit, itu juga pasti saya cek dulu sebagai mitra. Nanti saya cek dulu minimal video call atau kirimin kolam yang mau dipakai buat budidaya sidat. Nah, nanti saya cek dulu, bisa video call atau kirim video, kolamnya sudah siap apa belum, airnya sudah jadi apa belum, nah terus oksigennya udah cukup apa belum. Kalau sudah, baru saya kirimin bibit, pembelian bibit. Nah, nanti setelah tebar bibit harus dilakukan konsultasi. Jadi yang pentingnya itu konsultasinya setelah tebar bibit. Jadi di awal itu konsultasinya itu penyiapan kolam. Nah, konsultasi cara budidaya itu setelah tebar bibit. Karena setiap daerah, setiap kolam itu berbeda-beda. Kadang suhu pH-nya juga beda ngaruh. Terus di kolam terpal sama di kolam beton sama di kolam di dalam ruangan, di luar ruangan juga itu penanganannya itu beda. Jadi tidak bisa belajar ke tempat, misalkan ke tempat saya, di tempat saya terbuka, di tempatnya dia tertutup, itu penanganannya nanti beda. Makanya harus dilakukan konsultasi gitu. Jadi yang mahal itu ilmunya, bukan bibitnya. Kalau bibit sangat murah. Kalau untuk bibit itu yang glass eel memang itu musiman. Tapi kalau buat yang elver sama fingerling itu setiap hari, sepanjang bulan, setiap tahun itu ada. Memang untuk musim penghujan itu lebih banyak. Kalau musim kemarau ada, tapi tidak sebanyak musim penghujan. Jadi karena budidaya sidat ini nomor satu kan air ya. Jadi kualitas airnya dijaga, terus oksigennya cukup. Terus saya itu yang jelas sudah ada pemasarannya. Jadi hasil panennya ada berapapun itu sudah ada yang siap nampung. Saya juga nampung, langsung saya setorin ke beberapa restoran dan PT. Kapasitas kecil, kapasitas besar kita juga siap. Budidaya sidat kan sebenarnya dibilang susah ya enggak susah juga, dibilang mudah ya enggak mudah juga gitu. Jadi kalau dari elver dan fingerling itu untuk menekan angka kematian, yaitu paling pertamanya saja sih kualitas air sama oksigennya yang cukup. Itu kalau sudah terpenuhi otomatis pasti berhasil gitu. Jadi lebih ke kualitas air dan oksigen. Kalau jamur itu kan gampang, dikasih daun ketapang saja itu nggak sampai 1 minggu itu bisa sembuh. Kalau pemula biasanya justru ngambilnya bibitnya yang ukuran besar-besar, fingerling, karena yaitu mengejar cepat panen. Biar lebih cepat panennya itu yang ngambilnya ukuran bibit yang sudah besar-besar. Jadi yang kalau air dan kualitas oksigennya sudah cukup, itu 6 bulan sudah bisa mulai ada panen di pertamanya gitu. Memang ada yang sampai 10 bulan, ada yang sampai 1 tahun ya, karena kualitas air dan oksigennya kurang memenuhi gitu. Tapi biasanya itu yang sudah berjalan sekitar kurang lebih 6 bulan itu bisa dipanen. Bibit fingerling yang besar ya. Kalau dari elver kan memang kurang lebih 10 bulan, bisa sampai 1 tahun kalau dari elver gitu. Kalau dari glass eel itu biasanya 1 tahun 2 bulan. Memang ada yang lebih cepat tergantung tempat dan perawatannya. Itu 1 tahun, 1 tahun 2 bulan, 1 tahun setengah biasanya untuk glass eel. Ya pengembangannya karena permintaan sidat yang siap konsumsi ini kan sangat banyak sekali. Makanya itu saya itu karena sangat kekurangan sekali sidat yang siap konsumsi, itu harapan saya itu para mitra, untuk yang menjadi mitra ini peluang bisnis sangat menjanjikan sekali. Karena di samping budidayanya itu cukup mudah, nah hasil panennya sudah ada yang nampung. Monggo yang mau budidaya ikan sidat itu disegerakan sebanyak-banyaknya itu, karena nilai ekonominya itu sangat tinggi. Untuk pemasaran itu sangat mudah sekali. Ya memang budidaya sidat ini harus fokus ya. Jadi yang katanya itu budidaya sidat itu lama, ya sebenarnya nggak lama, nggak cepet juga gitu. Kalau dari ukuran fingerling yang besar itu ada yang 5-6 bulanan panen juga bisa. Nah buat anak-anak muda, kalau memang mau budidaya sidat ini sebenarnya sangat menjanjikan sekali. Kolam bisa seadanya dulu, yang penting itu berkualitas. Kalau untuk kapasitas itu kan bisa bertahap gitu. Nah jadi bisa mulai dengan seadanya dulu lah, yang penting air dan oksigennya itu berkualitas.
Nah, bisa tebar bibit 200 atau 300 ekor dulu. Tapi kalau sudah adaptasi, sebaiknya nambah bibit. Untuk teman-teman yang mau budidaya ikan sidat, yang penting konsultasi untuk persiapan kolam. Gitu. Nah, nanti setelah kolamnya siap, tinggal pembelian bibit. Nah, yang pentingnya habis beli bibit, itu harus konsultasi. Jangan sudah beli bibit, meliharanya asal-asalan, yaitu terjadi kematian, terus problem, itu tidak bisa mengatasi sendiri. Nah, itu biasanya sudah bosan. Jadi nanti kalau misalkan konsultasi persiapan kolam, nah ngirimin video atau video call, saya cek dulu kolamnya. Kalau sudah sesuai, tinggal pemberian bibit. Nah, setelah tebar bibit pertama, 1 hari 2 hari sampai 1 minggu itu harus dilakukan konsultasi kepada saya gitu. Nanti biar sidatnya cepat adaptasi, perkembangannya juga lebih cepat.